Kabupaten Polewali Mandar saat masih berada di bawah wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan dikenal dengan sebutan Polewali Mamasa. Namun setelah terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat dan kabupaten ini resmi masuk wilayah Sulbar, nama Polewali Mamasa berubah menjadi Polewali Mandar atau Polman sesuai PP nomor 74 tahun 2006. Sementara wilayah Mamasa berdiri sendiri menjadi Kabupaten Mamasa. Sebagai wilayah agraris di Provinsi Sulawesi Barat, pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Polewali Mandar dinilai menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pertanian di Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini tidak terlepas dari besarnya produksi tanaman padi yang dihasilkan tiap tahunnya, yang menjadikan Polewali Mandar sebagai lumbung pangan Sulawesi Barat. Sebagai wilayah lumbung pangan di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar dituntut terus memacu tingkat produksinya. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mencanangkan sejumlah program pertanian yang diharapkan menunjang tingkat produksi padi di daerah ini. Seperti apa upaya pemerintah? Kita ikuti Indonesia Membangun selengkapnya. Peningkatan produksi melalui penerapan teknologi bibit unggul antara pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bekerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN diprediksi akan mampu menghasilkan produksi padi minimal 8 ton per hektar melalui penerapan budidaya dan pemeliharaan bibit yang teratur. Dari beberapa varietas unggulan yang dicoba, nantinya akan diambil beberapa yang terbaik untuk selanjutnya dikembangkan secara meluas di wilayah pertanian Kabupaten Polewali Mandar. Penerapan program ini diharapkan dapat semakin mendongkrak capaian angka produksi padi Polewali Mandar menuju swasembada beras. Jadi pencanangan 10 varietas unggul di Polewali Mandar ini itu hasil kerjasama dengan BATN, Badan Teknologi Nuklir Nasional, di mana 3 kabupaten penerima bantuan kerjasama bibit ini, salah satunya adalah Polewali Mandar. Dan alhamdulillah sejak 2 bulan yang lalu kita sudah MOU dengan BATN dan alhamdulillah dengan cepat begitu BATN telah memberikan kita bibit 10 varietas itu untuk kita uji cobakan di Kecamatan Luyo. Di bawah kendali pemerintah kabupaten melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Polewali Mandar, bibit unggul yang dicobakan terus dipantau perkembangannya. Ke depan, varietas yang terbaik akan dikembangkan di sejumlah areal persawahan di Polewali Mandar. Jadi ke depan dari 10 varietas itu sesuai dengan petunjuk dari
Batan sendiri bahwa kita akan melihat ada 3 varietas yang akan dikembangkan lebih luas lagi. Nah, terkait dengan yang 3 varietas itu tentunya kita harus melihat mana varietas yang memang produksinya cukup tinggi, kemudian yang rasa berasnya memang disenangi di masyarakat, kemudian itulah yang kita akan mencoba untuk memilih 3 dari 10 itu untuk dikembangkan di Kabupaten Polewali Mandar. Namun demikian, peran sarana dan prasarana pertanian diakui turut memegang peran penting selain ketersediaan sumber daya manusia dan sistem manajerial. Ketersediaan bibit, pupuk, luas lahan, pengelolaan, dan sistem pengairan menjadi syarat mutlak optimalisasi hasil pertanian. Luas lahan pertanian sawah padi di Kabupaten Polewali Mandar saat ini sekitar 24.000 hektar. Tentunya membutuhkan sistem pengairan yang optimal. Namun kapasitas jaringan irigasi di wilayah ini dinilai tidak sebanding dengan jumlah areal persawahan. Apalagi dari tahun ke tahun, luas wilayah pertanian di daerah ini terus bertambah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terus membangun sinergitas dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah pusat dalam pemeliharaan, optimalisasi dan pembangunan saluran irigasi. Hingga kini, saluran irigasi baik primer, sekunder maupun irigasi tersier menjadi bagian penting pengairan wilayah persawahan di Kabupaten Polewali Mandar. Sistem irigasi yang baik menjadi salah satu hal penting dalam keberhasilan produksi padi di Kabupaten Polewali Mandar. Namun demikian, sejumlah petani masih mengeluhkan minimnya kapasitas beberapa irigasi yang ada. Untuk itu diperlukan sinergitas pembangunan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Berharap pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan irigasi saat ini diharapkan mampu mengairi wilayah persawahan dengan maksimal, sehingga tingkat produktivitas tanaman padi semakin meningkat. Hal tersebut nantinya menjawab permasalahan sejumlah petani di beberapa wilayah pertanian padi di Polewali Mandar yang mengeluhkan minimnya pengairan akibat jaringan irigasi yang buruk.
Namun, koordinasi di lapangan yang kurang berjalan baik antara pihak-pihak terkait membuat pengerjaan sejumlah jaringan irigasi tidak berjalan maksimal dan dinilai merugikan para petani. Untuk itu, koordinasi dan sinergitas yang baik terkait pembangunan irigasi dapat benar-benar terbangun. Saya lihat ini untuk mencapai swasembada pangan, kayaknya kita ini kurang koordinasi. Ya, ada kerjasama antara Departemen Pertanian dan TNI Polri, itu bagus. Hanya perlu dikoordinasikan kepada kita sebagai pemerintah kabupaten supaya bersinergi. Jangan dari komando jalankan begini, kita di sini jalankan begini. Akhirnya program itu tabrakan. Yang kasihan kalau lambat dikerja, yang kasihannya petaninya itu. Yang selama ini sudah bagus karena program yang tabrakan sehingga lambat nanti panennya. Kewenangan dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi oleh pemerintah pusat berdasarkan besaran kapasitas masing-masing dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian RI. Walaupun tentunya pemerintah kabupaten tetap diposisikan guna pemetaan wilayah pengairan. Itu kan ada 10.000 hektar, dan itu sudah terlaksana semua dengan baik, sudah selesai. Ya cuman memang ya kalaupun dari Kementerian Pertanian itu kan sudah ada kewenangan-kewenangan antara Kementerian PU dengan Kementerian Pertanian. Kalau pertanian ini kemarin ya jaringan irigasi. Kalaupun memang ada anggapan barangkali bahwa ada beberapa jaringan-jaringan yang mengalami kerusakan-kerusakan, itu memang tidak dipungkiri karena yang kita harus lihat dia apakah dia primernya atau sekundernya atau tersiernya. Karena kalau primer dengan sekunder itu berada di kewenangan Kementerian PU, sedangkan kalau untuk jaringan tersier itu berada di kewenangan Kementerian Pertanian. Dan yang baru-baru ini yang dilaksanakan adalah dari Kementerian Pertanian untuk jaringan irigasi seluas untuk 10.000 hektar. Melalui sistem pengairan yang baik, ke depan Kabupaten Polewali Mandar diharapkan dapat mencapai target produksi padi yang ditetapkan seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan kerap melampaui target. Selain itu, upaya ini akan semakin mengukuhkan Kabupaten Polewali Mandar sebagai wilayah lumbung padi Sulawesi Barat, yang juga mampu menyokong kebutuhan beras daerah lainnya di tanah air. Percepatan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Polewali Mandar tidaklah terlepas dari berbagai permasalahan mendasar yang kerap mendera para petani. Ancaman hama padi seperti hama penggerek batang dan hama tikus menjadi permasalahan krusial, di samping ketersediaan bibit dan pupuk. Kalau pertanian di sini masalahnya banyak sekali. Banyak sekali. Pertama faktor tikus, hama toh. Ya itu tadi penggerek batang. Ya itu yang susah dicegah. Ya kalau ulat-ulat biasa itu hama-hama biasa gampang. Ya, ada itu penggerek batang, tamanya tikus itu. Banyak kekurangannya itu kalau petani. Iya. Macam itu kekurangannya tuh obat-obatnya. Ya, itu anunya kan baru juga ini sudah ada bantu ini irigasinya. Saluran airnya kan sudah lagi diperbaiki.
Kabupaten Polewali Mandar terus meningkatkan target produksi padi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 ini, dengan luas areal persawahan kurang lebih 36.000 hektar lebih, diharapkan mampu menghasilkan produksi hingga 218.000 ton lebih. Sementara untuk tahun 2016 mendatang, pemerintah setempat mencanangkan target produksi padi sekitar 240.000 ton lebih dari areal panen seluas 39.000 hektar lebih. Sebagai daerah lumbung pangan sekaligus sentra pengembangan tanaman padi di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar menjadi salah satu daerah yang difokuskan dalam upaya swasembada beras sulbar. Upaya ini sejalan dengan tekad pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia swasembada pangan pada 3 tahun mendatang. Untuk itu, peningkatan produksi beras di daerah ini melalui pengembangan komoditas padi diharapkan mampu mendukung upaya ketahanan pangan nasional. Agar lebih maksimal, pemerintah menggandeng seluruh unsur terkait, seperti TNI selain Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah serta Badan Ketahanan Pangan. Namun program ini dinilai belum berjalan maksimal di lapangan. Masih ditemui sejumlah kendala, utamanya dalam koordinasi antara pusat dan daerah. Pemerintah Polewali Mandar berharap agar porsi koordinasi kabupaten dengan pusat lebih ditingkatkan, agar tidak terjadi tumpang tindih program yang selama ini kerap terjadi. Hingga kini, produksi beras Kabupaten Polewali Mandar selain mencukupi kebutuhan daerah, juga telah mampu berperan menyokong kebutuhan beras wilayah lainnya di tanah air. Kondisi ini dinilai positif dan semakin mengukuhkan Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu daerah strategis lumbung pangan tanah air. Ya, pusat ini harus menjembatani bagaimana usus ini dan swasembada pangan ini bisa sukses. Tapi kalau organisasinya tidak rapi, jangan harap bisa sukses gitu. Organisasinya itu harus rapi dulu, ya, supaya tidak tumpang tindih di lapangan gitu. Antara Dinas Pertanian, program yang sudah dicanangkan dan termasuk dalam RPJMD, termasuk dalam yang sudah kita rencanakan di visi misi, ini harus sinkron semua. Jadi satu sama lain tidak saling ini. Jangan double pembiayaan di situ.
Pemerintah mengharapkan mekanisme sistem pemasaran bahan pangan juga menyentuh cakupan pemasaran modern, sehingga mampu maksimalkan nilai jual produksi beras khususnya di Kabupaten Polewali Mandar, serta mengangkat kesejahteraan para petani. Demikian Indonesia Membangun kali ini, sampai jumpa.